rekan trader, untuk materi teknik kita yang pertama, kita akan belajar tentang konsep-konsep dasarnya dulu ya, supaya nanti tidak bingung. Yang sudah paham tentang konsep-konsep dasar, silakan mengikuti saja. Yang perlu saya pesankan untuk rekan trader sekalian, bahwa di dalam forex trading itu, khususnya dunia trading, tidak ada juara satu atau juara dua. Yang ada adalah kita win atau kita loss. Jadi tidak usah kita mengejar untuk menjadi trader nomor satu atau nomor dua. Lebih baik kita tetap berfokus pada apa yang kita dapat dan apa yang kita hilang. Nah, ini perlu ya. Kemudian yang kedua, semua teknik trading itu bagus, baik, selama bisa mencetak profit yang konsisten. Jadi tidak ada teknik itu benar atau teknik itu salah. Semua teknik asalkan bisa menghasilkan profit dan itu konsisten, itu bagus. Dan Anda jika menemukannya, silahkan gunakan. Kemudian materi yang akan saya sampaikan mulai hari ini dan berikut-berikutnya itu adalah secara pribadi. Jadi saya punya sudut pandang. Mungkin akan sedikit berbeda dengan yang Anda dapatkan di luar. Jadi setiap orang nanti akan punya pengalaman dan punya tekniknya masing-masing. Jadi tidak perlu diperdebatkan ya. Kalau misalnya Anda punya teknik, kemudian Anda merasa teknik itu bagus, dan Anda bisa melengkapi dari teknik yang saya berikan, silakan dikomplain sendiri nanti. Oke, untuk materi kita yang pertama saya akan ajarkan konsep tren, kemudian support resisten, kemudian dasar supply and demand. Oke, untuk konsep tren sendiri, mungkin banyak sudah tahu bahwa tren itu ada 3 macam. Ada trend up, trend up ini bisa disebut dengan bullish. Ya. Ciri-ciri trend up ada kondisi pembentukan higher high, kemudian diikuti dengan higher low, higher high lagi, higher low yang kedua. Ini adalah syarat yang harus terpenuhi, di mana kondisi tren itu dikatakan up, naik, tren, bullish. Kemudian yang berikutnya tentunya tren turun. Tren turun sendiri ditandai dengan adanya lower low, lower high, yang kedua,
uh, yang ketiga, tren tidak naik atau tidak turun, jadi harga mondar-mandir. Ini namanya sideways. Bisa dikatakan trading. Ini tidak ada tren, harga mondar-mandir. Nah, ketiga struktur ini adalah pembentuk market. Tidak selamanya bahwa downtrend dan uptrend itu kondisinya bagus ini. Tidak selamanya. Kadang-kadang minor trendnya ini sedikit, kecil, ada yang panjang, major trendnya ada yang kecil, ada yang panjang. Jadi yang di sini adalah hanya penggambaran bahwa ketika terjadi kondisi syarat-syarat seperti yang dituliskan ini, pembentukan swing-swing yang lebih rendah atau lebih tinggi, maka itu bisa dikatakan tren akan berlanjut. Oke. Kemudian kita beralih ke support resisten. Support dan resisten itu adalah sebuah garis imajiner di mana atau sebuah wilayah di mana harga itu memantul. Di mana harga itu memantul. Jika harga berada di bawah suatu garis atau suatu wilayah pantulan, maka wilayah ini yang atas disebut resistan. Sementara wilayah yang di bawah harga disebut support. Nah, ada istilah lain bahwa resisten atau support ini, ada yang mengatakan itu barrier. Barrier. Jadi nanti mungkin di istilah-istilah berikutnya kita akan pakai istilah SR. Ya, kita singkat saja SR. Kita pakai istilah namanya SR. Kalau SR berarti kemungkinan harga itu pernah memantul. Entah itu memantul dari bawah, entah itu memantul dari atas. Makanya kita sebut SR saja untuk mempermudah supaya nggak bingung. Kalau guru saya menyebutnya barrier. Ini mudah ya, nggak usah terlalu disulitkan. Kemudian yang berikutnya adalah konsep supply demand. Demand ini disebut penawaran dan permintaan.
Kenapa sih kok kita harus belajar supply yang demand? Karena kita ini kan ada di dunia yang melakukan trading atau perdagangan. Nah, perdagangan itu sendiri tidak akan bisa lepas dari dua unsur ini, penawaran dan permintaan. Jika kita kembali ke pelajaran ekonomi, ya, konsep supply dan demand itu sebenarnya kan sederhana ya. Supply, demand, penawarannya, penawaran itu bisa disebut dengan stok barang. Oke. Jika suplainya sedikit, tapi permintaannya banyak, atau jika stok barang itu sedikit, tapi permintaannya banyak, tentu harga itu akan mengalami kenaikan seiring dengan bertambahnya permintaan. Tapi jika suplai atau stoknya banyak, sementara permintaan atau demand-nya sedikit, tentu harga itu otomatis akan mengalami penurunan. Nah, ada suatu area di mana bertemunya, bersilangannya antara garis suplai dan garis demand. Akan ada satu titik. Jadi titik ini disebut dengan equilibrium, keseimbangan. Disebut apa ya? Ini mestinya istilahnya. Akan ada suatu saat di mana harga itu seimbang, mencapai titik keseimbangan. Ketika keluar, maka terjadi ketidakseimbangan. Ini balance. Ini konsep dasarnya. Nah, kemudian bagaimana penerapannya di dalam market, di dalam grafik. Ada 4 formasi di dalam market yang menggambarkan terjadinya supply dan demand. Seperti yang saya katakan tadi, ketika stok supply itu lebih sedikit dari demand, dari permintaannya, maka harga akan naik. Sampai pada suatu saat ketemu titik keseimbangan, di mana pembeli dan penjual itu sama-sama kuat, maka harga akan mengalami sesuatu fase yang disebut dengan sideways atau koreksi, sampai terjadi suatu ketidakseimbangan lagi. Nah, ketidakseimbangan itu ada dua kemungkinan, bisa lebih besar suplainya, bisa lebih besar demand-nya. Jadi bisa naik dan dia juga bisa turun. Ini tergantung. Jika permintaan atau demand masih lebih besar dari supply, maka harga akan melanjutkan kenaikan. Formasi ini disebut dengan istilahnya
rally base dan slow. Rally itu naik ya. Sama, begitu juga sebaliknya ketika supply lebih sedikit, ketika supply itu banyak tapi demand-nya sedikit, maka harga itu turun sampai dia membentuk suatu keseimbangan. Nah, tapi di sini juga ada dua kemungkinan, sama, bisa naik, bisa turun, tergantung mana yang lebih besar, lebih besar supply atau lebih besar demand-nya. Jika lebih besar supply-nya, ternyata stok itu masih berlimpah, maka harga akan turun. Kondisi seperti ini disebut dengan drop, drop. Kemudian ada lagi dua formasi yang penting, itu ketika kondisi supply dan demand mengalami perubahan. Jadi pergantian. Tiba-tiba supply-nya dari yang sedikit, dari yang banyak, dia menjadi sedikit. Pokoknya terjadi pergantian antara kondisi supply dan demand. Biar nggak bingung. Dulu. Kemudian seimbang. Nah, ini terjadi perubahan. Biasanya disebut orang dengan istilah reversal. Ya. Jadi perubahan kondisi antara supply dan demand. Kalau ini istilahnya rally base drop, RBD. Itu juga sebaliknya ya, sama, terjadi perubahan pergeseran antara jumlah supply dan demand. Kalau yang ini disebut drop base rally. Nah, jika kita perhatikan bahwa area base itu sebenarnya adalah area di mana pasar bergerak dalam keadaan seimbang. Atau bisa disebut set B. Inilah set B. Kalau guru saya itu menyebut bis ini sebagai semak-semak. Istilahnya lucu. Saya juga heran, semak-semak itu apa semak-semak? Ternyata ini, kecil-kecil ini, seperti rumput atau tumbuhan-tumbuhan kecil gitu. Jadi
dibilangnya semak-semak. Jadi pertama kali saya diajarkan itu juga bingung, ada barrier ketemu semak-semak. Tapi itu istilah ya. Ada banyak istilah untuk base, banyak istilah untuk base. Kalau di pertengahan seperti ini, RBR dan DBD, ada yang bisa dikatakan base, ada yang bilang itu flag ya, macam-macam. Flag, base. Kalau yang di ujung-ujung, di atas atau di bawah seperti ini, ada yang bilang itu sama. Pokoknya area di mana harga itu ranging, harga itu sideways, kita sebut itu base. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah yang nanti mungkin Anda temui di luaran ya. Nah, kalau ada yang bilang UFO itu gimana? Ya sama aja. UFO ini ya area ranging ini, area base. Ada yang mungkin istilahnya UFO ya. Saya juga baru tahu kalau ada UFO. Saya kira apa UFO? Ternyata sama. Jadi jangan dibingungkan dengan istilah-istilah. Nah, ketika area base ini nanti ketemu dengan namanya barrier, ya, maka kita bisa tandai itu sebagai suatu area yang kuat. Jadi nanti akan ada banyak base besar, base kecil. Kalau kita menandai semuanya, ya bisa jadi seluruh chart kita itu nanti akan keblok warna semua. Jadi tidak semua ditandai. Hanya ketika area base itu bertemu dengan area SR, itu saja yang kita tandai. Jangan semuanya. Oke. Nah, area base itu kalau digambar itu indah seperti ini ya, sama seperti tren. Kalau digambar itu indah, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya itu seindah gambar. Kadang-kadang ada yang besar, ada yang kecil. Sebentar. Pakai. Yang baru bergabung bisa di-mute ya suaranya ya. Baru gabung, tolong di-mute suaranya. Saya gambar dulu. Jadi akan ada kondisi seperti ini kalau di market. Ini ada support atau resisten. Kemudian ketemu dengan satu base. Seperti ini. Maka area-area seperti ini adalah area seperti ini adalah area yang kita kasih tanda. Baru kita bisa tandai. Silahkan di marking. Kalau ada base tapi tidak ada support atau tidak ada resisten di sebelah kirinya, jangan ditandai, nggak usah. Seperti itu ya. Sedangkan lokasi base sendiri tidak harus selalu tepat sejajar dengan support atau resistennya. Bisa jadi di atasnya,
bisa jadi ini di bawahnya, kalau ketemu di tengahnya itu lebih bagus ya, lebih baik. Sama dengan support system sendiri. Kadang juga tidak selalu tepat berada di ujung. Itu perlu diperhatikan. Jadi ini adalah area kuat. Area kuat bila ada SR bertemu dengan base. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah bentuk base di time frame besar, time frame kecil. Jika kita melihat secara monthly, weekly, mungkin ketemu base yang set B-nya banyak, seperti gambar tadi di atas itu nggak susah. Kalau katakanlah seperti ini, misalnya di monthly, ini tergantung nanti breakdown-nya ya. Di monthly seperti ini terbentuk ada candle besar-besar seperti ini. Maka ini juga disebut base. Jadi seperti ini jika di time frame besar. Tapi nanti kalau di breakdown ke time frame kecil, tentunya di sini nanti ada banyak candle, akan ada banyak zigzag. Sama seperti ketika satu candle di time frame besar ini di breakdown ke time frame kecil kan nanti jadinya mungkin ada naik terus, ada naik turun, sedikit naik seperti itu. Jadi jangan terpaku dengan indahnya gambar. Ini hanya contoh. Kemudian apa lagi ya yang perlu ya? Kalau dari saya pribadi sih seperti itu rangkumannya. Mungkin ada dari peserta yang mau bertanya, silakan. Monggo. Siapa nih Pak Bayu? Pak Patris? Oppo ini siapa Oppo? Lupa. Kayaknya pernah nggak Bu? Om Rudi? Mungkin ada yang tanyakan mengenai materi dasar ini. Belum Om, lanjut Om. Yang lain jelas ya? Jadi dari konsep tren, kemudian support resisten, kemudian konsepnya supply demand, ya, formasinya supply demand, dan area yang perlu kita tandai. Oh iya ya, kelewatan. Dan di support resisten ini, kalau ada area atau wilayah yang sering dijadikan pantulan, itu disebut dengan SSR. Ini sering saya bicarakan ya. Signifikan jadi disentuh 2 kali, 3 kali jadi SSR. Atau sering orang juga menyebutnya ini key level. Jadi kalau ketemu ini terus ada base, nah di masa mendatang ini jadi area kuat.
kita bisa entry. Karena bisa dipastikan jika menyentuh area ini, harga akan memantul. Kita bisa manfaatkan. Kalau ada rezeki berarti pantulnya besar gitu aja. Jadi kita manfaatkan pantulan-pantulan ini. Nah, itu saja sih untuk materi kali ini. Monggo, apakah sudah jelas untuk yang materi dasar ini? Oh iya, satu lagi. Pak, tambah istilah lagi. Ini SSR ketemu base atau support resistance ketemu base. Ini ada yang menyebutnya sebagai king. Mungkin ada nanti di luar sana ketemu terus istilahnya aneh yang namanya king. Area entry kita. Jadi kalau ketemu ini harga masih jauh ya sudah kita langsung pasang aja limit order. Kalau di bawah pasang buy limit, kalau di atasnya harga ya pasang sell limit. Udah langsung set SL sama TP. Oke, mungkin kalau tidak ada materi dasarnya cukup sampai di sini. Setelah ini silakan Anda buat marking zonanya di MT4 ya. Bisa di laptop, bisa di HP, bisa di PC. Silakan ditandai dan dirasakan sendiri nanti. Jika ketemu sama area kuat ini, harga itu ngapain? Ya, silakan dirasakan. Kalau perlu yang punya waktu banyak, punya waktu luang, silakan di reset. Ya, dari sejarahnya, dari historinya bisa ditarik sampai mentok, kemudian di reset. Kalau ada area ini harga ngapain? Pasti nanti ketemu. Oh, kalau harga seperti ini, kelakuannya seperti ini, pasti nanti ketemu. Dan biasanya ujung pantulan, ujung swing itu nanti ketemu sama area base ini. Biasanya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lain, saya akhiri Zoom kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi suatu fondasi sudut pandang kita. Silakan jika ada pertanyaan yang mungkin nanti masih bingung, bisa lewat chat di grup ya. Saya akhiri, sekian, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Salam. Terima kasih, Om Yusi.